Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, sepanjang sejarah manusia selalu mencari jalan untuk selamat, baik melalui agama, melalui filsafat, pengetahuan, bahkan usaha-usaha yang mereka lakukan secara pribadi seperti amal baik dan sebagainya, dengan harapan bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu bukanlah hasil pencarian manusia, melainkan keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dalam konteks ayat yang kita baca ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di situ menceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang di hadapan mahkamah agama. Mereka sementara disidang. Nah, mengapa mereka disidang di hadapan mahkamah agama? Mereka disidang karena mereka baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh di Gerbang Indah, dan setelah itu mereka mengajar banyak orang di Bait Allah, dan mereka mengajar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mengajar tentang Yesus yang bangkit itu. Dan inilah yang membuat akhirnya mereka ditangkap dan disidang di hadapan mahkamah agama. Nah, yang menarik adalah dalam persidangan tersebut mereka dengan berani bersaksi tentang Kristus. Mereka dengan berani menceritakan tentang kematian, kebangkitan, dan keselamatan yang ada di dalam Yesus. Dan itulah yang mereka katakan di dalam ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini satu kesaksian yang begitu luar biasa. Dan dari kata-kata Petrus dan Yohanes ini di hadapan sidang mahkamah agama itu menunjukkan ada kebenaran-kebenaran yang indah yang bisa kita lihat di dalamnya. Kebenaran yang pertama, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ketika Petrus berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia atau di dalam Yesus, ini menunjukkan bahwa sebuah penegasan bahwa tidak ada alternatif lain untuk dapat diselamatkan selain di dalam Yesus sendiri. Sehingga hal ini menghapus semua kemungkinan bahwa keselamatan itu bisa didapat melalui nabi atau pribadi lain, melalui usaha pribadi atau amal baik dan sebagainya. Keselamatan hanya bisa didapat di dalam Yesus itu sendiri. Dan kalimat bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam kalimat ini juga hendak menegaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan nama itu, atau yang menetapkan Yesus, nama Yesus yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Atau dengan kata lain bahwa Allah sendirilah yang telah menetapkan nama itu, nama Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Allah tidak memberikan otoritas keselamatan kepada nama lain, atau kepada tokoh-tokoh Alkitab lainnya, atau kepada nabi-nabi, atau siapapun selain kepada Yesus Kristus. Nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi manusia. Nah, saudara, kalau kita lihat pada masa-masa sekarang ini, ada orang atau pandangan umum yang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju kepada Tuhan. Tapi hari ini ketika kita belajar firman Tuhan ini, di sini firman Tuhan menegaskan bahwa hanya ada satu jalan untuk manusia dapat selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghidupi kebenaran ini.
Entah pandangan umum yang mengatakan bahwa kita orang kolot atau kita menjadi orang yang intoleran dan sebagainya, itu tidaklah penting, karena kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab menyatakan bahwa hanya Kristus yang membawa keselamatan. Allah memberikan kuasa dalam nama Kristus yang kepadanya orang-orang dapat diselamatkan. Kebenaran yang kedua adalah bahwa keselamatan itu bukan usaha atau kebaikan kita. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa selamat atau keselamatan itu bisa diraih dengan perbuatan baik, dengan taat hukum, atau menjalankan ritual agama. Tapi firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, itu adalah pemberian Allah, dan tidak ada usaha kita di dalamnya. Ya, keselamatan itu tidak ada hasil usaha manusia. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Dan manusia dapat menerima keselamatan itu dengan beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu jangan mengandalkan keselamatan kita dengan perbuatan baik, dengan melakukan ritual agama dan sebagainya. Keselamatan itu hanya kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran yang ketiga yang bisa kita belajar dari kata-kata Petrus itu sendiri adalah bahwa keselamatan adalah anugerah yang harus diberitakan. Saudaraku yang kekasih, ketika Petrus dan Yohanes ada di hadapan mahkamah agama dan mereka dengan berani menyampaikan Injil, ini sesuatu yang sebenarnya penuh resiko yang akan mereka hadapi karena keberanian mereka. Tapi di sini kita melihat Petrus dan Yohanes begitu berani karena mereka adalah saksi mata dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Kristus. Itulah yang menguatkan iman mereka. Roh Kudus yang juga memenuhi mereka, memberikan mereka keberanian untuk menyatakan keselamatan ini, untuk menyatakan berita ini. Keselamatan yang sudah mereka rasakan, keselamatan yang sudah mereka alami, itulah yang menggerakkan mereka untuk berani juga menyatakan kabar keselamatan ini, sehingga banyak orang yang sekiranya juga dapat percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua berkata, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mereka menyampaikan Kristus adalah jalan keselamatan, karena Yesus Kristus bukan menjadi juru selamat untuk kita secara pribadi saja, tapi Yesus Kristus juga menjadi juru selamat bagi banyak orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa jika kita tahu hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, maka kita yang sudah selamat mempunyai tanggung jawab untuk juga dapat menyatakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Jangan diam, tapi ceritakanlah kepada keluarga, kepada teman, kepada suami atau istri, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, keselamatan adalah karya Allah melalui Yesus Kristus, bukan usaha kita. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan hanya di dalam namanya banyak orang atau orang-orang yang datang kepadanya dapat diselamatkan. Dan jika kita sudah diselamatkan, marilah kita hidup dengan mengucap syukur dan memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang, bahwa hanya Kristus jalan keselamatan. Kiranya hari ini kita menjadi saksi-saksi Kristus yang berani, yang menyatakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kerja di kantor, dan kepada siapapun yang kita temui. Beranilah menyatakan kabar keselamatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa ini tidak tahu bagaimana kami harus selamat, tapi Allah memberikan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami yang belum percaya, Tuhan tolong ketika kami mendengar firman ini, kami menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bagi kami yang sudah percaya, Tuhan juga berikan kami keberanian untuk dapat menyatakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.